Sampai ada pernah satu orang itu anaknya meninggal. Anaknya kecil meninggal, dia tangisi. Kemudian datang seorang sahabat mengatakan, wahai saudaraku, absir, kabar gembira bagimu. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika seorang anak meninggal itu Allah mengatakan kepada malakul maut. Allah mengatakan kepada malaikat maut, wahai malakul maut, wahai malaikat pencabut nyawa, cabutlah nyawa daripada anaknya hambaku ini. Kata malaikat, ya Allah, ini buah hatinya ya Allah, ini cindera matanya ya Allah, aku cabut nyawanya. Wa na'am. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicabut, wahai hambaku, ma fa'ala abdi. Wahai hambaku, apa yang dilakukan hambaku? Istirja, mengucapkan istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepadamu ya Allah, dia ridha kepadamu ya Allah. Wahai malaikat, ketahuilah ya, bahwa sekarang akan saya bangunkan ya, istana yang megah di dalam surga sebagai ganti daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala yang aku lakukan tentang pencabutan nyawa, dan dia sabar. Aku langsung siapkan baginya ya satu istana di dalam surga. Ya. Kabar gembira kata orang ini kepada sahabatnya yang anaknya meninggal. Dan berbagai kejadian-kejadian, semuanya pasti di dalamnya ada sir, ada rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai makanya kita ini diajarkan untuk ridha. Ridha tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika ridhonya Allah, kita nih yang ingin kita hadapkan puncak kehidupan kita, yang jadi tolak ukur atau menjadi harapan terpenting di dalam kehidupan kita apa? Ya Allah ridho sama kita. Allah ridho sama kita. Kita dapat ridhonya Allah SWT. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, ya tadi kita tidak akan diungkit-ungkit sama Allah. Kesalahan apapun dari kita akan dimaafkan sama Allah. Kalau orang tua itu punya anak yang diridhoi, anak ini diridhoi, mau anak ini berbuat apa, ketika anak ini kembali kepada kedua orang tuanya, pasti akan diterima sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ridho. Beda sama kalau orang tuanya sudah murka. Ya. Dia akan tidak menerima apapun yang telah dia perbuat. Tapi ketika orang tua itu ridho, maka apapun yang sudah dilakukan anaknya, perbuatan salah apapun, seperti apapun, dianggap baik sama orang tuanya. Kadang kan orang tua itu kalau disambati, anakmu tuh gini. Saking ridhonya tidak terima. Saking sudah ridhonya sama anaknya tidak terima. Kok anak saya itu dibilang begini, kita tidak terima. Kenapa? Saking ridhonya sama anaknya. Ya bukan nutupi aib ya, tidak tahu orang sekarang antara nutupi aib atau ridho. Kalau saking ridhonya ditutup, ya semuanya. Tidak, semuanya baik. Begitu pula kalau kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan kita akan dipandang baik sama Allah, tidak peduli. Dan kita akan diberikan kenikmatan. Surga itu adalah tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tempat ridhonya Allah ya dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Fa insyaallah semuanya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Dawud atau Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, bagaimana cara kami untuk mendapatkan ridha-Mu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ridha-Ku berada di dalam ridha-Mu tentang apa yang aku berikan kepadamu. Setiap apa yang aku lakukan kepadamu dan engkau ridha, maka disitulah ada ridha-Ku. Jadi kalau kita dikasih sama Allah dan kita terima sama Allah, nah di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi musibah sama Allah, kemudian kita ridha sama Allah, terima ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
ridho sama Allah, disitulah kita akan menjadi hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah Al-Adawiyah ya, pernah mendapati Abu Yazid Al-Bustami masih doa di dalam, Allahumma ridha anni, ya Allah ridhai aku, ya Allah ridhai aku. Didengar itu sama Rabi'ah Al-Adawiyah. Amma tastahyi, wahai Abu Yazid, engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau minta ridhonya Allah itu kau tidak malu. Bukankah ridhonya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam keridhaan Allah? Engkau tidak ridho sama ketentuan Allah? Ya. Kok engkau mau minta ridhonya Allah? Engkau tidak ridho dikasih sama Allah A, B, C. Engkau tidak ridho, tapi engkau minta Allah ridho sama setiap perbuatanmu. Engkau tidak malu. Kata Abu Yazid, wahai Rabi'ah, lalu bagaimana caranya saya mendapatkan ridhonya Allah? Atau bagaimana saya menjadi hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ketika engkau diberi musibah dan engkau diberi nikmat, engkau menyambutnya dengan cara yang sama. Ketika engkau diberi musibah sama Allah dan engkau diberi nikmat sama Allah, engkau menyambutnya dengan cara yang sama. Luar biasa ya. Apa kita sampai di sini? Belum, insya Allah, tapi nanti sampai di situ ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ketika diberikan musibah merasa bahwa ini adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari sang kekasih. Apapun bentuknya, selama itu dari sang kekasih, yaitu indah.